Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harun. Ya, Gimana keadaannya sore ini, Pak? baik. Pak Ramadi, sehat-sehat. Iya, alhamdulillah juga sehat, Pak. Ya, Baik di sore ini, Pak. ya. Kira-kira nih kita membicarakan tentang apa, Pak? Kita meluangkan waktu untuk saling bertukar. Kalaupun misalnya Pak Harun ada yang ingin disampaikan di dalam praktek coaching ini, saya persilahkan, Pak. Ini Pak Rahmadi, eh saya tuh agak gimana ya? Kayak ada kebimbangan nih. Saya tuh melihat banyak anak-anak saya di kelas saya, di kelas 10. Saya kan mengajar di SMA, kelas 10 juga atau kelas 1. Nah, rata-rata kelas 10 ini pada ini kurang percaya diri ketika belajar lompat jauh. Jadi mereka seperti kurang mungkin malu kali ya, Pak ya. Jadi anak-anak itu kayak enggan, kayak kayak kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi lompat jauh. Tuh. Dibandingkan dengan materi yang lain, yang lompat jauh ini agak kurang seperti itu. Iya. Baik, Pak. Bagus sekali, Pak, untuk mungkin ini adalah salah satu permasalahan juga ya, Pak. Walaupun kita Ya, berbeda mata pelajaran yang kita ampu, namun ini merupakan salah satu sesuatu yang ingin kita gali bersama nih, Pak. ya Kemudian, Pak. Pak, tujuan tujuan kita untuk yang Bapak inginkan dari sesi praktek coaching ini, Pak, bisa disampaikan, Pak? Ya Pak. Saya itu pingin Pak ya pingin anak-anak itu termotivasi, pingin ada solusi dari permasalahan ini seperti itu Pak. Pingin ada apa ya? Pingin biar anak-anak itu gimana caranya itu termotivasi lagi, tidak ya mungkin percaya dirinya lebih meningkat lagi seperti itu Pak. Berarti harapan Pak Harun nih supaya murid-muridnya itu bisa termotivasi dengan kegiatan-kegiatan khusus pada kegiatan lompat jauh ya, Pak. Iya betul Pak. Karena Ya, lompat jauh ini kan termasuk sebenarnya nggak sulit materinya, hanya anak-anak ini ya tadi kurang begitu semangat seperti dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Kalau materi-materi yang lain ini udah saya anggap udah beres semua. Mereka semangat, mereka belajarnya juga antusias seperti itu, Pak. apakah ada sisi-sisi lain nih, Pak, sehingga Bapak uh, mempunyai kesimpulan nih terhadap murid-murid Bapak sehingga terlihat atau terkesan sekali kurangnya motivasi untuk mengikuti atau melakukan kegiatan lompat jauh ini, Pak. Ya, iya, Nah, kira-kira sebenarnya apakah ada kesulitan yang sangat signifikan kira-kira yang ada yang Bapak lihat nih pada kegiatan lompat jauh? iya. Kesulitannya kan terlihat, Pak, karena kan lompat jauh ini kan dimulai dari mereka berlari atau awalan itu, kemudian tahap yang kedua melakukan gaya tolakan, kemudian melakukan gaya dan pendaratan ada empat tahap gitu Pak. Nah, pada saat banyak ada anak-anak itu juga sebelum lari pun satu kadang ada malu, kemudian takut apa namanya diketawakan temennya gitu. Mungkin juga
dari anak-anak itu kelihatan saat lompatnya ini nggak maksimal nih. Ya karena dikarenakan tadi apa namanya kurang termotivasi gitu. Ya mungkin entah malu atau apa ya Pak ya. Iya. Jadi seperti itu sih Pak. Heeh. Kemudian Pak, kalau bisa Bapak ceritakan nih, kalau misalnya ada materi lain nih, misalnya melempar atau bermain bola besar atau bola kecil, apakah itu juga sama Pak, apa yang terjadi nih pada saat murid-murid kita melakukan lompat jauh Pak? Iya Pak. Eh, Sebenarnya kalau untuk materi-materi yang lain seperti lempar, kemudian lari itu mereka semangat-semangat aja. Iya. Ya karena tadi itu aja sih kalau memang untuk khusus lompat jauh ini agak-agak kurang percaya diri gitu. Nah, untuk lari ini nggak ada masalah, untuk lempar yang lain, lempar lembing, lempar tolak peluru ini nggak ada masalah. Hanya kebetulan ini yang lempar lembing, yang lompat jauh ini kurang maksimal anak-anak ini. Jadi kesulitannya hasilnya kan nanti penilaiannya kan juga akan berkurang seperti itu. Meskipun mereka ya sebenarnya bisa seperti itu, Pak. Iya, berarti anak-anak kita nih Pak ya terkesannya uh, ada perasaan takut, juga ada perasaan Ya, malu. ya Jadi betul, Pak. iya, jadi sehingga terlihat nih kesannya tidak tidak mantap gitu ya Pak. Ya. Kemudian lagi nih Pak, ada enggak penilaian lain Pak sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sehingga terlihat nih anak-anak kita menjadi berhasil gitu ya Pak, berhasil Ya, sukses ketika mereka melakukan terutama pada praktik kegiatan lompat jauh ini Pak. Ini ya. terlihat Kalau penilaian anak-anak dikatakan berhasil itu satu, eh, anak-anak mampu melakukan lompatan dengan benar. Ya meskipun saya sendiri tidak menuntut bahwa harus menempuh jarak sekian seperti itu, harus menempuh eh, jarak limit waktu harus harus minimal berapa meter enggak, tetapi yang penting mereka bisa melakukan dengan baik, dengan gaya yang baik, kemudian juga mereka antusias, semangat, kemudian mereka lebih percaya diri, seperti itu sih Pak. ya. Berarti dia nih Pak lah untuk tingkat keberhasilannya ini tidak ada yang membatasi ya Pak. Yang penting mereka melakukannya dengan gaya yang benar, Iya, kemudian betul Pak. antusias yang tinggi. Jadi tidak melihat apakah jaraknya nih harus dapatnya sekian-sekian gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Karena kan dalam pembelajaran penjas itu kan kita menuntut siswa itu bukan untuk menuntut menjadikan mereka jadi seorang atlet, tetapi eh, menuntut mereka untuk atau kita belajar untuk mandiri, belajar untuk berekspresi, belajar untuk berproses dengan baik, seperti itu, Pak. Iya, bagus Pak. Jadi kalau apa yang sudah Pak Harun sampaikan ini sudah bagus sih sebenarnya Pak. Jadi Ya, Pak. kita tidak harus memaksa mereka harus menempuh jangkauan sekian Iya, meter misalnya ketika dia iya, betul, melompat. Pak. Jadi yang penting ada keinginan yang kuat Iya, dari siswa-siswa ini untuk melakukan kegiatan lompat jauh ini ya Pak. iya, betul, Pak. Seperti itu. Iya. Kemudian nih Pak, kira-kira untuk rencana kita ke depan nih Pak, supaya siswa-siswa kita nih lebih bersemangat, antusias lagi
kemudian fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan terutama pada lompat jauh ini Pak. Kira-kira ada enggak kegiatan-kegiatan yang sekira bisa menjadi motivasi kepada mereka nantinya ketika untuk melakukan praktek lompat jauh, jadi mereka sudah tidak merasa lagi rasa malu atau rasa takut atau bahkan diolok-olok oleh temannya, oh kok tidak bisa melakukannya, tidak sempurna nih, melakukannya tidak sesuai dengan gayanya atau seperti apa Pak. Kira-kira ada enggak kegiatan yang dapat memacu kegiatan siswa kita nih? Bisa diceritakan Pak rencana kita nih Pak ke depannya? Ya, saya itu punya rencana, Pak. Punya rencana eh, ada beberapa macam. Salah satunya eh, saya mengusulkan kepala sekolah untuk diadakan kegiatan ekstrakurikuler atletik seperti itu, Pak. Karena kan atletik itu kan banyak. Jadi saya nanti masukkan kegiatan lompat jauh di dalamnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya itu punya rencana eh, anak-anak itu saya memberikan tugas pada mereka untuk latihan di rumah seperti itu. Ya dengan apa namanya kondisi lingkungan yang sesuai dengan masing-masing, tidak harus memaksakan harus punya apa namanya punya bak lompat, harus memaksakan punya alat-alat yang harus sama dengan sekolah, enggak. Tuh, kemudian yang ketiga ini saya punya rencana gitu kan. Saya punya rencana ini saya akan menggunakan pembelajaran yang menarik seperti itu, Pak. Yang menarik, yang lebih apa ya? Agar mereka bisa melakukan lompat jauh itu dengan antusias gitu, Pak. Jadi mereka tuh lebih menarik, lebih percaya diri gitu, Pak. Mungkin itu. Jadi saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang lain yang menarik seperti itu, Pak. Terus Pak, jadi kita sudah melakukan tahapan-tahapannya ini ya Pak. Kita sudah yang apa yang Bapak sampaikan tadi sudah ingin merencanakan sesuatu yang sangat luar biasa dengan menampilkan perangkat-perangkat atau kegiatan-kegiatan yang sekira dapat memotivasi mereka yang Iya, seperti Pak Harun tadi sampaikan. iya, Nah, Pak. kira-kira nih Pak, ada enggak Pak, apa namanya, rekan-rekan atau siapa saja yang kira-kira dapat supaya aksi Bapak ini bisa dapat dicapai sesuai dengan apa yang Bapak ingini supaya siswa kita menjadi lebih bersemangat lagi Pak. Gini, saya, eh, jadi saya tuh punya teman, Pak, kebetulan teman kantor tuh ada guru olahraga yang lain. Nah, di situ tuh saya coba akan berkolaborasi, akan berdiskusi dengan beliau, apakah rencana-rencana saya ini kira-kira bisa nggak dilaksanakan seperti itu, Pak? Apakah memungkinkan? Dan nanti saya juga akan meminta arahan saran dari kepala sekolah agar eh, harapan-harapan saya ini bisa terwujud gitu. Seperti itu sih, Pak. Berarti nanti untuk membantu kegiatan proses apa namanya pembelajaran ini, Pak Harun bisa meminta dampingan atau minta bantuan dari rekan-rekan sejawat atau bahkan dengan kepala sekolah ya Pak untuk Iya, betul, Pak. membuat Karena kebetulan juga kepala sekolah saya ini ya cukup welcome gitu, Pak. Maksudnya kalau memang saya minta arahan itu dengan cara yang baik, itu juga didukung gitu. iya Tetapi iya. iya ya itu mungkin dengan teman-teman ya, kebetulan sih teman olahraga saya itu kan ada dua. Cuman yang paling aktif ini ada satu. Ya mungkin dengan ibu itu yang Bu Lisa namanya kan. Ya mungkin Hmm, nanti bisa lebih berkoordinasi dengan beliau. Seperti itu sih, Pak. iya. Kemudian nih Pak,
Ya Pak. Selain dari tadi meminta dukungan dari kepala sekolah atau rekan-rekan sejawat yang bisa membantu untuk mencapai rencana yang ingin Pak Harun sampaikan. Kira-kira nih Pak, ada tindak lanjutnya enggak Pak? Untuk Saya punya rencana setelah saya merencanakan semua ini, mungkin saya akan melakukan setelah koordinasi, saya akan langsung mengimplementasikan sih Pak. Implementasikan mungkin ya bulan bulan Januari sih mungkin Pak, kalau memang apa namanya waktunya kok memungkinkan, karena kan setelah ini kan juga sudah mau mendekati apa namanya ulangan kan Pak. ya Jadi betul. mungkin ya saya akan cari waktu yang tepat, yang pas sehingga untuk pelajaran dengan materi lompat jauh itu bisa maksimal seperti itu sih. Ya, kemudian Pak, dari yang sudah dipaparkan tadi, kemudian dari apa yang sudah Pak Harun rencanakan, kira-kira rencana aksinya ke depannya nanti Pak? Secepatnya saya akan lakukan, kemudian juga kolaborasi juga akan saya lanjutkan dan harapannya konsistensi kegiatan ini semoga saling mendukung gitu satu sama yang lain. Saya dengan guru olahraga itu, kemudian juga anak-anak juga semoga bisa konsisten ya mungkin dengan cara-cara saya lebih menyemangati mereka, kemudian juga saya lebih berkoordinasi dengan teman-teman guru wali kelas yang lain, seperti itu Pak. Ya, bagus Pak. Jadi Bapak sudah menemukan nih Ya Pak, dari permasalahan dan bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ya, siswa-siswa kita yang pada saat melakukan praktek ini bisa termotivasi kalau melakukan pembelajaran yang bisa melibatkan rekan guru yang lain, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, sehingga ya Pak. mencapai rencana yang sesuai dengan apa yang akan diharapkan ini. Ya Baik Pak, Pak, makasih Pak. Nggih. ya. Kemudian Pak, ini yang terakhir nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak harapkan nih dari kegiatan coaching yang kita lakukan di sore ini Pak? Ya, saya harapannya satu tadi bisa konsisten apa yang saya rencanakan tadi dan saya juga berterima kasih pada Pak Rahmadi sudah apa ya membantu saya dalam menyelesaikan rencana-rencana saya dan mau membantu dalam mem- eh, menjalankan kegiatan yang akan saya rencanakan nantinya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Atau baik Pak Harun, apakah ada yang ingin disampaikan selain dari apa yang kita bicarakan ini Pak? Bagaimana cara untuk melakukan praktek coaching ini? Ya Selamat Pak. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Harun. Ya Sehat sore selalu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Rahmadi? Eh, Alhamdulillah sore ini nih Pak Baik dalam ya. kondisi baik walaupun cuaca kita ini tidak Enggak, kurang mendukung begitu nih Pak. mendukung ya. Mendung Iya, mendung sekali. sama ini di ini di dekat area rumah saya itu memang sering hujan seperti itu Pak. Iya. Ya, kan, cuaca kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas seperti itu. Ya, Baik. ini Pak Rahmadi kira apa nih tumben eh bertemu dengan saya kira-kira ada apa ya? Eh, Gini Pak Harun, saya ini ada sedikit apa ini ya, apa namanya galau nih Pak. Jadi seperti ini,
Saya dalam beberapa hari atau beberapa waktu ini Pak, ada sedikit terganggu karena melihat siswa-siswi saya nih, ketika saya masuk mengajar, terlihat sekali kesannya siswa ini tidak bersemangat gitu Pak. Terlihat mereka ini Ya, Pak. sudah baru beberapa menit sudah menguap gitu Pak. Ya, Pak. Jadi ini kendala yang menurut saya terganggu sekali ketika untuk melakukan proses pembelajaran. Ya, baik Pak Ramadi. Kira-kira nih tujuan pembicaraan ini kita seperti apa ya, Pak? Apa yang kita capai nih dalam pembicaraan ini? Kira-kira apa ya, Pak? Nah, jadi dalam pembicaraan ini Pak, saya sedikit ingin menceritakan sesuatu yang terjadi terhadap siswa saya, Ya, oke. terutama di pembelajaran IPA nih Pak. Ya, Pak. Nah, jadi seperti ini, saya melihat kurangnya antusias siswa saya untuk mengikuti khusus di dalam mata pelajaran IPA. Dan kebetulan mata pelajaran IPA ini untuk semester ini itu semuanya terdapat di jam-jam yang rawan, yaitu sekitar pukul 11 ke atas, Pak. Nah, jadi terlihat sekali ketika mereka sudah pada saat jam pembelajaran pertama, terutama yang melakukan olah fisik ya Pak, seperti jam olahraga, ini kelelahan. Jadi ketika memasuki jam pembelajaran berikutnya, sudah terlihat sekali penurunan drastis dari antusias murid-murid saya nih untuk melakukan pembelajaran ke berikutnya. Jadi Pak Ramadi ini menceritakan bahwa anak-anak ini motivasi belajar untuk mata pelajaran IPA, apalagi di jam-jam rawan itu kurang ya, Pak ya. Betul Pak. Apalagi apalagi kalau setelah pelajaran olahraga. Nah, apalagi itu sangat menantang ya, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira eh, bagaimana Bapak cara menghadapinya? Saat ini nih Pak, yang sudah saya lakukan, yaitu menanyakan kepada guru atau rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama. Apakah peristiwa atau kejadian yang saya alami itu sama seperti yang Bapak Ibu guru yang lain alami? Ternyata jawabannya sama Pak. Jadi ketika dia di jam-jam rawan tadi, hampir semua mata pelajaran yang diajarkan oleh rekan-rekan guru yang lain juga ternyata mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami saat ini. Baik, Pak. Jadi eh, Bapak sudah menanyakan kepada teman-teman ke guru-guru yang lain juga, ternyata sama ya Pak, tidak hanya dengan mata pelajaran IPA, ternyata kalau di jam-jam rawan itu banyak motivasinya berkurang seperti itu Pak ya. Jadi Iya, sama ya. Nah, betul kira-kira Pak. Pak Pak Ramadi, apakah ada metode lain untuk mengetahui anak-anak ini memang kurang motivasi dalam mata pelajaran IPA, Pak? Jadi saat ini nih Pak, saya ingin mencoba, mungkin seperti ini Pak. Bayangan saya, apakah saya mengganti atau memvariasi metode mengajar saya, terutama pada jam-jam rawan ini, apakah pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya lakukan saat ini terkesannya monoton, artinya banyak yang ceramah saja, atau menampilkan sesuatu yang tidak menarik lah mungkin yang saya lihat terhadap Hmm. siswa saya. Nah, jadi saya ingin mencoba Pak mungkin apakah dengan
metode yang bervariasi, misalnya menampilkan video atau bahkan melakukan ice breaking sehingga bisa mampu untuk membalikkan keadaan antusias siswa yang yang kurang lah pada saat jam pembelajaran ya di jam rawan ini, Pak. Iya, Pak. Memang jam-jam rawan tuh memang buat kita menantang untuk lebih termotivasi dalam mengubah strategi kita ya Pak ya. Apakah strategi Betul. kita mungkin bisa diubah yang dengan metode yang lebih menarik seperti itu. Nah, kira-kira eh, ada nggak hal-hal yang lain yang mungkin perlu ditambahkan kira-kira Pak Rahmadi? Jadi seperti ini, Pak. Hal-hal yang mungkin nih menurut saya juga cukup penting yang saya sampaikan di kegiatan percakapan ini ya, Pak. Iya. Nah, jadi apa yang saya lakukan sampai saat ini, saya sudah mencoba nih dan bahkan merencanakan sesuatu yang yang signifikan agar siswa-siswa ini muncul antusias mereka, terutama khususnya nih di pembelajaran IPA, di mana saya mencoba untuk membuat metode variasi di dalam proses pembelajaran itu. Iya, Nah, Pak. jadi rencana yang akan saya lakukan nanti ke depannya kira-kira adalah membuat slide-slide yang bisa menarik untuk supaya mereka berantusias, rasanya ingin tahu apa yang kira-kira akan disampaikan nih nanti pada saat pembelajaran itu. Iya, Jadi Pak. seolah-olah kalau kesannya itu Pak seperti teka-teki ya, seperti Iya. teka-teki. Jadi muncul perasaan penasaran mereka ketika Bapak Rahmadi ini masuk ke dalam kelas nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan. Nah, mungkin itu Pak. Ya, Pak. Menarik ya, Pak ya. Ini dari permasalahan Pak Ramadi ini cukup menarik. Kira-kira Pak Ramadi rencana selain tadi, kira-kira apa Pak agar tujuan eh, dari harapan Bapak itu tercapai? Kira-kira ada rencana yang lain nggak Pak? Nah, rencana saya adalah mengajak rekan-rekan guru yang khususnya mengajar di kelas yang saya ampu itu untuk berkolaborasi untuk menentukan langkah-langkah bagaimana caranya agar siswa-siswa kita di dalam proses pembelajaran itu mereka muncul rasanya semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ya, Pak. kemudian yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi atau meminta pandangan dari Bapak Kepala Sekolah agar rencana-rencana yang ingin diterapkan nanti di kelas yang saya ampu itu bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya Pak, baik baik. Eh, Kira-kira dari rencana-rencana Bapak itu prioritas mana yang Bapak dahulukan dari rencana-rencana tadi yang disampaikan dari Pak Rahmadi? Kira-kira apa prioritas yang mana? Jadi hal-hal yang memang prioritas yang saya harapkan sebenarnya saya ini Pak tidak menuntut terlalu banyak terhadap siswa saya. Yang penting ketika proses pembelajaran itu dari awal sampai berakhirnya nanti mereka ini bisa memperhatikan lah dulu, memperhatikan, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan, atau paling banter-banternya kan bisa menyimpulkan nanti tentang apa yang telah disampaikan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi
kalau di tahapan-tahapannya mereka harus memahami si A, si B, si C tentang pembelajaran itu, saya tidak sampai ke sana sih Pak. Yang penting pada intinya itu siswa-siswi saya ini aktiflah dulu dan berantusias mengikuti pembelajaran itu. Ya, baik. Ini apa yang anak-anak yang bisa saya simpulkan, anak ini yang penting diharapkan para madi ini aktif, kemudian juga eh, senang, semangat, antusias terhadap mata pelajaran IPA seperti itu, Pak ya. Betul Nah, Pak, betul. ya, oke. Kira-kira langkah apa saja yang Bapak lakukan nantinya? Langkah yang mungkin akan saya lakukan ini Pak, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang mengajar pada mata pelajaran mata pelajaran di kelas yang sama. Kemudian saya juga ingin mengajak siswa-siswa saya ini saling saling apa namanya tanya jawab, kira-kira kesulitannya itu di mana, supaya nanti kita bisa dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa siswa-siswa ini tidak bersemangatnya karena apa. Ya, Jadi baik, mungkin baik. seperti itu Pak. Kemudian juga saya juga mengajak nanti rekan-rekan satu atau dua guru untuk memperhatikan saya ketika saya mengajar. Harapannya ada feedback dari Bapak Ibu guru yang membantu saya tadi terhadap proses pembelajaran itu Pak. Ya, baik. Jadi para madi ini memberikan salah satu rencana ke depan bahwa ketika dalam pembelajaran IPA itu nanti ada teman yang lain untuk mengevaluasi seperti itu Pak. Diharapkan untuk mendapatkan feedback dari pengalamannya itu. Seperti itu Pak ya. Betul Pak, jadi harapannya Oke. seperti itu. Jadi kira-kira kapan nih Pak Ramadi ingin eh, rencana Pak Ramadi ini akan segera dimulai? Ini kan Pak, kebetulan di semester ini kita sudah mendekati penghujung dari proses pembelajaran kita Pak. Jadi saat ini siswa kami sudah melaksanakan ulangan semester. Nah mungkin ini Pak di awal tahun pembelajaran ini saya akan menerapkan tentang apa yang sudah direncanakan ini. Baik, baik, baik. Siapa aja Pak yang nanti akan membantu Bapak dalam merealisasikan rencana Bapak? Saya mengajak, kebetulan di tempat saya ini Pak ada guru mata pelajaran itu ada 3 orang. Nah 1 orang itu yang memang mudah untuk melakukan komunikasi dan bisa membantu, kira-kira bisa membantu saya. Kebetulan beliau ini juga mengajar mata pelajaran yang sama. Nah kira-kira guru inilah yang nanti akan kira-kira yang saya akan minta untuk bantuannya untuk membantu saya mengajar atau mendampingi saya pada saat proses pembelajaran itu Pak. Baik, baik. Pak Ramadi kira-kira dari hasil percakapan ini kira-kira apa sih yang dapat disimpulkan? Yang dapat saya simpulkan bahwa kurangnya motivasi dari peserta didik saya, murid saya pada proses pembelajaran IPA ini Pak mungkin adalah kurangnya variasi metode mengajar saya yang mungkin monoton menurut pandangan yang sudah saya lakukan pada saat ini sehingga motivasi mereka itu menurun. Nah, jadi harapannya ke depan metode pembelajaran yang bervariasi tadilah kira-kira nih Pak yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi murid-murid saya di kelas nantinya Pak. Baik, baik, baik. Yang terakhir nih, Ramadi, eh, tindak lanjut dari percakapan ini kira-kira seperti apa, Pak? Tindak lanjutnya? Nah, tindak lanjutnya untuk dari proses percakapan ini Pak,
saya berkomitmen untuk terus berusaha berkolaborasi, terutama dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah, atau bahkan saya juga melibatkan murid-murid saya untuk menggali sejauh mana dukungan mereka terhadap apa yang sudah yang dilakukan nih pada saat ini nih. Kemudian saya juga berharap muncul feedback terutama dari guru-guru yang mengajar di kelas yang saya ampuh saat ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmadi sudah mau apa namanya menerima coaching dari saya. Kira-kira apa lagi yang akan disampaikan Pak Rahmadi? Kira-kira cukup, Pak? Oh, cukup ya. Ya, Ya, baik. Ya udah, saya kira saya tutup dulu Pak ya. ya. Ya Pak, itu saya Iris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Ya, sama-sama.